akhirat. Di dalam hukum Islam ini istilahnya tidak jarang sekali ditemukan, tapi di dalam Al-Quran seperti yang saya jelaskan adalah syariat, fikih ataupun hukum Allah. Dan syariat ini secara lebih sempitnya bahwa memiliki keterbatasan bagi hukum yang mengacu kepada perbuatan mukallaf atau orang yang sudah akil balik. Orang yang sudah akil balik ini digabungkan kepada orang yang mengalami rasa pubertas. Jadi dia harus mematuhi seperti menjalankan sholat 5 waktu, zakat, mengikuti bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi itu tidak diperbolehkan untuk ibadah, dan mengikuti haji dan ini juga tidak diwajibkan untuk, karena dengan ada dijelaskan bahwa dalam mengikuti haji ini harus sesuai dengan kemampuan dari seseorang tersebut. Lalu bagaimana juga dan lain sebagainya, bagaimana seorang muslim itu harus mengikuti segala aturan yang terkandung di dalam hukum syara. Di dalam slide selanjutnya, syariat secara harfiah dapat juga dipahami sebagai jalan hukumnya digunakan untuk menuju pada agama kenabian dalam totalitasnya. Syariat dalam pengertian ini menghasilkan frasa seperti syariat Musa, hukum agama Musa, syariat Al-Masih, hukum agama Isa, syariat Majus, agama Zoroaster atau syariat Yunan, agama yang mengacu pada salah satu agama monoteis. Selanjutnya, penggunaan istilah fikih. Fikih ini adalah sebuah dalam bahasa etimologis pengetahuan dan pemahaman bagi seorang muslim untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Allah sebagai hak prerogatifnya. Jadi tidak ada campur tangan dari hukum buatan manusia seperti hukum positif, tapi inilah memberikan kepastian bagi manusia untuk mendapatkan kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Penggunaan istilah fikih ini pada awalnya menunjuk pada hukum agama secara keseluruhan, baik hukum yang berkenaan dengan keyakinan maupun yang berkenaan dengan hukum praktis atau amalia dan akhlak. Istilah fikih ini juga mengacu pada upaya hukum yang bertujuan untuk menghasilkan aturan sesuai dengan syariat yang seperti dijelaskan sebelumnya. Orang yang mempelajari hukum Islam itu disebut dengan dalam istilah pluralnya yaitu fuqaha. Itu harus bisa membedakan hukum Islam yang berasal dari terjemah syariat Islam, pengertian yang sempit, dan hukum Islam dalam pengertian dia dari terjemahan fikih Islam. Selanjutnya, baik, terima kasih. Sekian yang saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian hukum Islam. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya yaitu ruang hukum Islam. Ruang hukum Islam terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan yang kedua dengan hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah atau disebut dengan lima Allah, yaitu hukum atau hubungan antara manusia dengan Allahnya. Nah, yang termasuk di dalam hukum lima Allah ini yang pertama yaitu iman, sholat, zakat, puasa, dan juga termasuk dalam haji. Yang kedua yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan ataupun disebut dengan hukum nasab atau yang diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang terdapat di dalam hukum ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama muamalah, munakahat, dan juga ukubat. Nah, saya akan menjelaskan ketiga bagian ini. Yang pertama, muamalah atau disebut dengan hukum yang mengatur harta benda masyarakat, atau di dalamnya terdapat seperti hak, obligasi, kontrak seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, dan juga pinjaman. Yang kedua yaitu munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan juga perceraian serta akibat seperti idah, nasab, nafkah, dan juga waris dan juga lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ukubat atau jenayah. Itu disebut dengan atau hukum ini disebut juga mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibatnya bagi masyarakat. Slide selanjutnya. Hukum Islam secara garis besar
sumber-sumber Islam. Itu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas. Untuk penjelasan selanjutnya kami serahkan kepada saudara kami. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Nah, dari tujuan hukum Islam ini ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pemeliharaan terhadap agama atau inti. Agama adalah pokok untuk kehidupan yang benar dan stabil bagi seluruh individu, bangsa dan umat Islam. Yang kedua itu pemeliharaan terhadap jiwa atau inti nafsi. Jiwa dan nyawa itu sangat penting bagi manusia. Yang ketiga itu pemeliharaan terhadap akal atau inti al-aqli. Islam sangat menghargai akal karena ia adalah sebab utama takdir. Yang keempat itu pemeliharaan terhadap keturunan atau inti an-nasli. Islam memandang bahwa keturunan manusia itu harus dijaga. Yang kelima itu pemeliharaan terhadap harta atau inti al-amli. Harta menunjukkan posisi yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, dan harta manusia akan hidup secara tidak normal dan layak. Dari kelima aspek ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya juga berfokus kepada ibadah ritual, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek kehidupan manusia yang lebih luas, dan memastikan bahwa setiap individu. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu hukum Islam juga memiliki beberapa prinsip umum bermaksud yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah konsep utama dalam Islam yang mengajarkan tentang ketaatan Allah. Prinsip ini menekankan bahwa Allah adalah satu, tidak ada yang setara dengannya dan hanya Allah yang disembah. Yang kedua itu prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan dalam Islam, keadilan adalah sangat penting, berarti memberikan hak-hak kepada mereka yang berhak berlaku adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial, serta memandang kebenaran dan kejujuran. Yang ketiga itu prinsip amar ma'ruf nahi dan munkar. Dalam prinsip ini mengajarkan bahwa kebaikan menjaga kepada